Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Asyifa Fikri Sawaromah. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya mahasiswi semester 5 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, mungkin teman-teman bingung adanya saya di kelas kalian. Jadi sebelumnya saya izin memberitahu adanya saya di sini. Jadi saya ada tugas penelitian dari salah satu mata kuliah yaitu mikrokonseling. Di sini saya akan meneliti dengan asesmen daftar cek masalah atau DCM. Jadi masalah apa sih yang ada di lingkup Pondok Pesantren Al-Fataniyah ini. Kebetulan saya dapatnya dan ditempatkannya di Pondok Pesantren Al-Fataniyah ini. Nah, sebelum lebih lanjut ke intinya, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Jadi langsung aja ya, di sini saya mempunyai DCM, daftar cek masalah ini. Sebelum saya jelaskan, saya akan bagikan dulu ke kalian agar nanti yang pas dijelaskan kalian bisa sambil melihat apa sih gitu DCM itu. Jadi saya sebarkan dulu ke kalian ya. Baik, bisa teman-teman lihat ya kertasnya. Jadi di sini daftar cek masalah. Daftar cek masalah di situ ada nama, kalian isi dengan nama kalian, kelas, kalian isi kelas apa, terus umur kalian berapa, kalian isi, dan tempat tanggal. Itu tempat tanggal bukan tanggal lahir ya, tempat tanggal, jadi tempat di sini dan tanggal berapa sekarang ya, sekarang yang kalian kan mau ngisi sekarang itu. Lanjut, daftar cek masalah itu. Jadi daftar cek masalah ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar orientasi karir pada siswa. Kesediaan dan keikhlasan Anda membantu saya dalam mengisi daftar cek masalah ini sangat besar artinya untuk pemahaman karir. Untuk itu dimohon agar Anda mengisi daftar cek masalah ini sesuai dengan pilihan Anda dan kondisi Anda pada saat ini. Nah, di situ kan dijelaskan, jadi diisi sesuai dengan keadaan dan kesediaan Anda. Jadi saya jelaskan ini tidak perlu kalian takut untuk mengisinya, jadi nggak ada yang salah. Ini nih bagaimana perasaan kalian, apa yang dirasakan, dan ini tidak masuk ke nilai kalian, atau saya juga tidak akan memberitahu kepada siapapun, ke ustazah kalian atau ke ustaz kalian. Ini bersifat rahasia. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Baik, kalau tidak lanjut ya. Di sini ada cara mengerjakannya. Petunjuknya isilah dengan memberi tanda checklist pada tabel kolom ya atau tidak dalam kolom jawaban sesuai dengan keadaan diri Anda sendiri. Nah, di situ sudah jelas banget. Jadi di checklist sesuai dengan keadaan dan apa yang kalian rasakan. Kalian merasakan ini tidak gitu, pernah merasakan enggak gitu. Nah, contohnya nih di dalam aspek kesehatan. Satu, mempunyai penyakit keturunan. Nah, kalau teman-teman mempunyai, berarti teman-teman menceklis yang ya. Kalau teman-teman tidak mempunyai masalah sakit turunan, berarti teman-teman menceklis tidak. Bisa ke bawah lagi, jadi ada 10 aspek ya teman-teman. Di sini ada aspek kesehatan, ekonomi, rekreasi, pribadi, hubungan sosial dan organisasi, agama dan moral, kehidupan keluarga, masa depan, penyesuaian terhadap sekolah, dan yang terakhir itu karir. Nah, bisa kalian lihat juga kan teman-teman di lembaran itu. Sampai sini, sebelum teman-teman mengisi juga ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Tidak, baik. Jadi boleh langsung diisi saja ya teman-teman ya. Baik, kalau sudah saya ambil kembali ya teman-teman.
Baik, ini sudah terkumpul semua ya teman-teman. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman semua sudah mengizinkan saya datang di kelas ini untuk mengisi DCM yang saya buat, karena ini sangat membantu sekali untuk tugas yang saya sedang kerjakan. Nah, nantinya untuk pekan berikutnya saya mungkin kesini lagi untuk memberitahu hasil daftar cek masalah ini. Nanti bakalan saya presentasikan ke kalian, dan nanti juga mungkin pekan berikutnya saya juga akan membuat programnya, dan nanti program apa yang akan saya ambil gitu. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi DCM ini yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi. Minggu lalu kita sudah pernah ketemu ya. Saya meminta tolong untuk teman-teman mengisi daftar cek masalah yang saya buat, dan sekarang saya sudah mengolahnya kemarin-kemarin, dan di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara mengolahnya, dan hasil daftar cek masalah yang sudah saya olah ini akan saya presentasikan kepada teman-teman semua. Jadi teman-teman, saya pakai lagi waktunya dan langsung saja ya. Nih di sini bisa kita lihat analisis per aspek masalah. Nah, kemarin itu kan ada 10 aspek dari kesehatan sampai karir. Dan di sini karena saya mengambil dari 5 orang santriwati dan santriwan. Di sini N itu maksudnya jumlah item setiap aspek. Nah, jumlah item setiap aspek itu kan kayak kesehatan ada 5, nah gitu. Nah, itu jadi disitunya terteranya 5 sampai seterusnya, karena memang kesehatan sampai karir itu itemnya semuanya sampai 5. Nah, terus M, apa itu M? M itu responden jumlah. Nah, responden yang saya ambil untuk diteliti ini sampai menjadi hasilnya ini, saya mengambil 5 orang. Jadi di situ juga terteranya 5. Jadi kesehatan sampai karir pun di situ 5 semua. NM, lanjut ya. NM, apa sih NM itu? NM itu jumlah item yang paling bermasalah, angka paling besar. Jadi di item bagian kesehatan itu kan ada nomornya juga, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak ini misalkan kesehatan, berarti mereka checklistnya di nomor 1, jadi di situ ditulis 1 gitu. Kalau checklistnya di nomor 3 ya berarti ditulisnya 3. Kalau di checklist nomor 2 berarti ditulisnya nomor 2. Lanjut MN, apa itu MN? MN itu jumlah responden yang memilih NM. Jadi di setiap item kesehatan, di item pertama yang memilih, yang men-checklist di item yang nomor 1 ini di dalam kesehatan itu ada 3 orang, berarti ditulis MN-nya itu 3. Terus kalau ekonomi di item nomor 1 yang memilih 4 orang ya berarti ditulis nomor 4. Nah, bagaimana sih rumusnya untuk predikat dan keterangan? Ini otomatis di Microsoft Excel ya. Jadi kalau udah kita hitung ini, ntar saya jelaskan perhitungannya. Kalau udah dihitung ini, nanti dia bakal muncul dengan predikat C atau D atau yang lainnya. Tapi di sini kebetulan C sama D cukup bermasalah dan bermasalah. Kalau C itu cukup bermasalah, kalau D itu bermasalah. Nah, di sini nih rumusnya jadi seperti ini. NM kali MN. Di atas tadi kan ada tuh. NM saya ambil contoh yang pertama. Coba tolong ke atas. Nah, NM-nya 1, berarti NM-nya 1 yang paling pertama ya. 1 berarti tulis 1. Dikali MN, MN-nya 3, tulis 3. Per dibagi M kali M. N-nya 5, dikali M-nya juga 5. Lanjutnya 1 kali 3, 3, 5 kali 5, 25. Dikali 100%. 3 bagi 25 berapa? 0,12 dikali 100% sama dengan 12. Jadi di atas itu tertera 12%, dan 12% ketika diklik langsung berubah predikatnya C.
dan keterangannya cukup bermasalah. Berarti di aspek kesehatan ini cukup bermasalah, seperti itu. Nah, ke bawah lagi grafiknya bisa kita lihat. Nah, grafik kelompoknya di aspek masalah kan ada aspek masalah kan ada 10. Jadi 1 sampai 10. Nah, yang paling bermasalah itu di nomor 4. Bisa kita lihat nomor 4 paling tinggi dan nomor 8 dan 9. 4 sama 8 9 itu pribadi, 8 sama 9 itu tentang masa depan dan penyesuaian terhadap sekolah. Berarti yang bermasalah itu di pribadi dan masa depan dan penyesuaian terhadap sekolah. Seperti itu teman-teman. Sampai sini teman-teman ada yang mungkin ingin bertanya, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan ya. Selanjutnya di sini karena ini sudah ada hasilnya, saya membuat program untuk teman-teman. Nah, di sini program yang saya buat bisa coba tolong dilihatkan programnya. Nah, di sini programnya saya paparkan satu-satu. Jadi di aspek itu kan ada 10. Jadi saya paparkan dulu satu-satu. Di situ ada bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, lembaga, materi, metode, media, dan evaluasi. Salah satunya belajar. Apa sih maksudnya belajar itu? Jadi saya buat di sini ini programnya belajar. Jadi untuk semuanya. Tujuannya para santri menyadari bahwa kesehatan merupakan hal yang penting. Memakai komponen layanannya, layanan dasar, strateginya layanan bimbingan klasikal karena bareng-bareng ya. Belajar bareng-bareng. Lembaganya Pondok Pesantren Al-Fataniyah Serang. Materinya judulnya pentingnya menjaga kesehatan di lingkungan pondok pesantren. Metodenya saya membuat programnya itu metodenya seminar dan tanya jawab. Biasanya kan di seminar ada tanya jawab. Medianya memakai PowerPoint, laptop dan proyektor. Evaluasinya lay Japek. Nah, bisa ke bawah. Tapi di sini saya mengambil salah satunya untuk menjadi program tahunan dan mengambilnya itu saya di aspek pribadi ya, nomor 8 ke bawah. Di aspek pribadi. Nah, kenapa aspek pribadi? Karena yang bermasalah itu kan tadi yang paling tinggi itu pribadi dan penyesuaian terhadap sekolah. Nah, saya mengambil yang pribadi dengan tujuannya santri lebih meningkatkan kepercayaan diri menggunakan layanan dasar, konseling individual, Pondok Pesantren Al-Fataniyah dengan judul motivasi meningkatkan kepercayaan diri, prosesnya konseling dan evaluasinya menggunakan LAISEC. Nah, nanti program tahunannya bisa kita lihat. Nah, program tahunannya saya kan tadi mengambil salah satu aspeknya itu aspek pribadi. Di sini jadi komponen atau layanannya layanan dasar. Terus kegiatannya konseling individual, topiknya motivasi meningkatkan kepercayaan diri, bidangnya pribadi, sasarannya santriwati kelas 10 karena yang dari 5 orang yang udah saya teliti tadi, saya lihat ada itu perempuan ya, jadi santriwati kelas 10, strategi individual ini pribadi ya jadi sendiri. Terus waktunya itu Januari, Februari, Maret sampai Desember. Pelaksanaannya yaitu dengan saya sendiri Asifah Fikri Sawaroma sebagai konselor. Nah, jadi itulah tadi hasil dari daftar cek masalah dan saya langsung membuat programnya seperti tadi programnya juga yang sudah saya paparkan. Jadi untuk teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Kak. Oh iya silakan. Ini untuk programnya dilaksanakan hari ini juga atau nanti ya Kak? Oh iya benar banget, bagus pertanyaannya yes. Jadi untuk ini tidak langsung hari ini, tidak langsung sekarang. Jadi ini hanya program yang akan saya buat. Nanti bisa kita bicarakan lagi. Saya juga kan perlu izin kepada kepala sekolah atau yang atasan pesantren kalian ya. Jadi butuh dibicarakan lagi. Tapi ini programnya udah saya buat untuk tahunan. Seperti itu. Apa yang lain ada yang ingin ditanyakan? Paham? Paham Kak. Ya, sama-sama. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman?
Baik, jika tidak ada yang ditanyakan untuk mempercepat waktu juga, di sini sebelum saya pamit undurkan diri, saya berterima kasih sekali kepada teman-teman semua karena sudah membantu proses perjalanan tugas saya ini sampai selesai. Jadi terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.